pertanyaan gue adalah apakah benar dia adalah dewa yang cacat? Cacat. Benar? Bercacat. 100. Keburukan bukan cuma wabah, bukan cuma penyakit, yaitu apa? Apa? Adanya harapan. Arapat. Harapan menjelek. Buka WA gue. Parah banget. Kita bercanda dalam wawasan dalam bercanda. Bicara-bicara nih. Habis itu kenapa? Lu habis dari mana? Gua biasa, habis kerja gua. Katanya lu mau ngebahas salah satu dewa Hephaestus. Bukan. Jadi Lu mau ngebahas dewa apa kali ini? gua nih. Iya, sebagai pakar dewa Indonesia. Enggak, janji. Gua sebagai Lu kalau dinobatin lu pengennya sebagai apa sih? sebagai pakar dewa di Indonesia yang ke-18. Gua akan membahas salah satu dewa, yaitu namanya Dewa Hephaestus. Jadi nih ngomong. Ini dia saya. Entuk. Dewa Jam 11. Kan tergantung dia nontonnya jam 2 siang nih. Namanya Dewa Hephaestus. Hephaestus. Gampangnya Hephaestus lah. Hephaestus itu digambarkan sebagai dewa yang kakinya menciut. Tapi lu bisa gak ceritain? Menciut ya. Dia tuh Latar belakang dulu gitu lu ceritain gitu. Sabar gitu. latar belakang. Pertanyaan gua adalah apakah benar dia adalah dewa yang cacat? Cacat. Benar? Bercacat. 100. Coba lu ceritain dulu latar belakang. Iya, si Hephaestus itu kan pertama dewa api. Ya. Dewa pengrajin. Pengrajin besi. Oh. Dewa teknologi juga bisa dikatakan. Dewa besi juga bisa dikatakan. Jadi sebenarnya Dewa Hephaestus ini dari awal lagi nih gue cerita nih. Dia adalah salah satu anak Zeus dan Hera, tapi beberapa sumber yang mengatakan dia tuh adalah anak Hera yang tanpa dibuahi oleh Zeus. Jadi dilahirkan sendiri oleh Hera. Kenapa Hera melakukan itu? Karena Hera itu adalah salah satu cara Hera untuk membalas dendam kepada Zeus. Karena Zeus melahirkan Athena juga sendiri gitu. Tapi ada yang mengatakan juga hal yang si Hera melahirkan sendiri ini bertentangan nih, karena ketika Zeus melahirkan Athena itu kan melalui kepala. Ada cerita yang bilang bahwa Hephaestus itu membantu Zeus melahirkan Athena. Dia langsung jadi bukan dia membelah kepala Zeus untuk melahirkan Athena. Jadi ibarat katanya Hephaestus itu saudara tuanya si Athena. Gitu. Tapi ada yang bilang juga Hephaestus itu terlahir dari paha Hera. Oh, ada referensi lain lah. Iya, dari paha Hera, dan ketika lahir udah dibuang gitu aja karena CCD tadi. Karena cacat. Akhirnya dia tidak tahu lah siapa orang tua sebenarnya karena dijatuhin gitu. Itu latar belakangnya. Cerita apa yang menarik di Dewa Hephaestus itu? Hephaestus itu. Yeah. Jadi kan dia kan dewa api kan. Iya. Kenapa sih dia dibuang sama Hera? Karena dia layaknya percikan api yang kecil, terlihat lemah. Oh, oke. Terlihat lemah dari lahir, juga lembut hatinya. Iya. Kayak lu banget berarti ya? Gue. Lu banget ya? Gue. Tapi gue gak cacat. Mungkin otak ya cacat. Sama muka. Ketika dia mengetahui si Hephaestus ini lahir dengan layaknya percikan api itu, dibuanglah dia dari Olympus. Oh, dijatuhin dia ke bumi. Dijorokin gitu. Berarti kayak Pan juga ya?
Enggak dong. Beda ya? Kalau Pan kan lahirnya di bumi. Oh iya iya iya. Iya. Ketika dia diturunkan, dijatuhin, dijorokin sama Hera nih, Mm-mm. diselamatkan oleh dewa laut ya itu namanya Dewa Tetis dan Eurinom. Eurinom. Eurinome. Oh. Nah, diasuh lah sama dewa laut itu Iya. selama 9 tahun. Nah, selama 9 tahun itu dia belajar membuat ornamen-ornamen, membuat orkes-orkes. Orkestra. bukan membuat ornamen-ornamen, terus dia jadi pengrajin besi, bisa buat senjata juga. Oh. Dia Pandai besi juga. pandai besi dia. Bukan kalau kita misalkan ketemu besi nih, jadi kan goblok besi kan. Iya, tolol besi kita. Iya. Nggak tahu jadi apa tuh. Idiot besi. Iya. Gitu. Oh, dia pandai besi. Cuma ketawa doang kan kita bisa ya. Nah dia di bumi kan? Dia dijatuhin di bumi sama Hera. Iya tadi dijatuhin. Apa yang dia lakuin? Dia kan dewa api nih. Sebenarnya di zaman tradisi Yunani kuno itu api ini sebagai simbol sinonim si dewa Hephaestus itu. Jadi ketika aduh aku dingin, aku bakar apa ya? Oh aku bakar Hephaestus. Nah itu kan bakar api. Aduh kita lagi tahun baru kita beli kembang Hephaestus. Nah gitu dia. Kayaknya penamaan. Karena api banget dia. Api banget. Iya. Api banget. Apa nanti singkatannya? Anget. Api banget. Oke. Ya. Nanti ada di sini ya. Singkatannya kan? Singkatan terjemahan umum. Enggak, maksudnya nanti di sini. Oh, di situ. Bukan di sini atau canda. Nah, dia tuh melakukan di bumi tuh dia mengajari manusia-manusia yang tinggal di goa. Yang biasanya goa itu sebagai tempat berteduh doang, tidur doang, berlindung. Nah, dia ngajarin dah orang-orang yang tinggal di goa itu biar apa sih hidup layak sama manusia apa jangan kayak binatang buas gitu. Yang ngapa-ngapain cuma di goa. Akhirnya dibantulah, diajarin buat bikin sesuatu. Dan dia mengajarkan manusia-manusia itu mempelajari kerajinan tangan yang si Hephaestus ini ahli. Oh, misalkan kayak bikin senjata buat apa? Misalkan buat memburu hewan, buat perang juga mungkin bisa. Biasanya kan buat bertahan hidup lah. Nah, dia orang-orang ini akhirnya ketika sudah mampu setelah ditinggal Hephaestus, gue pergi dulu ya. Mau kemana bang? Kata gitu. Senior. Nah, terus bilang lagi gimana? Iya. Biasa gue kalau dulu, iya bang, dulu bang, ini habisin dulu. Oke. Biasanya kan gitu kan. Uji tongkrongan gitu. Iya, gitu deh. Enak deh orangnya. Emang dia bocahnya saik ya? Saik betul. Nah, ketika dia sudah bisa ditinggal, akhirnya lah si orang-orang ini menjalani hidupnya layaknya manusia dan damai. Terus dia bikin rumah juga, akhirnya damai, punya rumah yang sebenarnya dan dia bahagia sepanjang tahun. Terus-terusan bahagia, teruslah hidupnya layaknya manusia, nggak kayak binatang-binatang yang pada umumnya lah. Iya, dibuat cuman ya begitu deh, nongkrong. Iya, nggak ada kerjaan. Terus tiba-tiba ban pertama nih. Iya. Kan duitnya dari mana itu? Iya. Nggak ada kan? Nggak bisa. Apakah dia sakit hati gitu ketika dia dilempar dari Olympus ke bumi? Olympus. Jangan Olympus dulu. Olympus. Sebenarnya siapa sih, kasar logikanya ya, siapa sih yang dijatuhin tuh nggak sakit hati kan? Dijatuhin gitu aja. Terus misalkan apalagi seorang ibu ketika ngelihat anaknya yang cacat terus dilempar gitu aja, nggak mau diurus, iya pasti ini anak gitu. Ada juga ibu durhaka ya? Ada ya. Nggak semua anak yang selalu durhaka, enggak. Iya. Ada aja. Ya udah lanjut dong, yang serius-serius banget, nggak mau ngebahas ibu. Nggak boleh. lanjut Ibu gua masih ada ibu lu, yang nggak ada kan bapak lu. Udah lanjut. Sedih. Maafin ya. Bapak. Tahu gue nonton YouTube kan. Dia gak, ya bisa aja bos, setannya bisa punya teknologi. Bapak lu bukan setan. Gitu. Kan lu yang ngomong sendiri. Ya, jadi tadi yang sudah kita bilang kan bahwa si Hephaestus ini ketika lahir
Jadi dijatuhkan begitu saja sama Hera karena tidak ingin menyimpan aib. Harusnya membuang aib ini nih, bagaimana caranya dia tuh aib gua dan dia nggak ada sangkut pautnya sama gua. Gitu. Akhirnya dia tuh membuat lah kasarnya, memberikan hadiah kepada Hera sebuah singgasana atau kursi nilai kayak gini, tapi kayak singgasana dari emas. Lebih gede. Ya kan singgasana nggak segini. ya cuma beda segitu doang. Lebay banget. Dia ngasih hadiah kepada Hera bentuk singgasana duduk itu. Tapi di situ ada yang tidak terlihat, yaitu belenggu. Nah, ketika di kursi ini sudah adanya belenggu yang tidak terlihat, akhirnya Hera pun duduk. Hilang. Gini. Hilang. Dia kan bukan jin. Terus dia duduk kan tadi ada belenggu tidak terlihat itu kan. Akhirnya udah dia nggak bisa gerak, kayak diikat gitu aja gitu dengan sesuatu yang tidak terlihat. Itulah hebatnya Hephaestus. Dia dendamnya kayak gitu ya kan. Berarti dia wah gila, walaupun dikasih singgasana yang hebat gitu, tapi dengan dikasih singgasana yang hebat dia dijebak lah, istilahnya seperti itu kan. Si Heranya dijebak. Iya, si Heranya dijebak sama Hephaestus. Nah, sebenarnya Hephaestus ini sebenarnya anak yang baik, dia patuh juga sebenarnya kepada ibunya walaupun ibunya telah membuang dan segala macamnya. Iya. Dia cuma tujuannya membalas dendam itu biar lu tuh akuin gitu, gue tuh anak lu. Iya. Untuk kayak gitu aja sebenarnya. Gue tuh kurang kasih sayang. Sebenarnya berarti gue tuh kurang banget gue. Nah, ketika kursi itu sudah diikat kan, akhirnya diikat belenggu. Itu si Hephaestus ini pura-pura tidak tahu aja bahwa dia yang sudah membuat Hera seperti itu. Para dewa pun sudah meminta Hephaestus naik karena dia kan di bumi kan. Naik disuruh naik buat ngelepasin Hera ini, tapi dia pura-pura tidak tahu dan ya udahlah gitu-gitu aja biar ngetes si ibunya ini kasar kan. Dan si Hera itu kan salah satu kerajaan istri dari si Zeus juga kan. Iya. Apakah dia bisa mendeteksi, wah ini si Hephaestus nih yang ngerjain gitu? Nggak ada sumber yang mengatakan bahwa Hera bisa mendeteksi kan, karena belenggu itu kan tidak terlihat nih. Iya dan sih. Dan singgasana ini juga dibuat sama Hephaestus, semua orang tahu, semua yang anaknya lah, nggak mungkin ngejebak semua gitu. Olympians tahu singgasana ini yang dibuat sama Hephaestus. Tapi kan terbuatnya dari emas murni. Iya. Terbuat dari emas murni, masih ya sih dia aneh-anehin gitu. Mungkin dia punya pola pikir logikanya gitu kan. Nah, ketika dia nggak mau, akhirnya adalah salah satu dewa yang membujuk si Hephaestus. Buset, itu kuning. Kaget ya. Nah, ada salah satu dewa yang membujuk si Hephaestus ini agar melepaskan si Hera ini, yaitu siapa? Dewa Dionysus. Dewa si anggur itu. Nah, caranya bagaimana? Dia tuh memabukkan dulu nih. Ketika Hephaestus sudah diberi anggur, ini Bang. Iya. Lebih tua kan? Si Dionysus lebih tua kan? Enggak, Hephaestus. Iya. Minum Bang, hormatin aja nih Bang kita. Hormatin aja nih Bang kita, minum. Setelah 12 santai aja Bang. Iya. Rokok apa Bang? Tanya. Iya Bang gitu. Berapa lawan Bang? Nih Bang. Lanjut. Ketika Hephaestus sudah mabuk, dibawalah ke Olympus sama Dionysus. Mau nggak mau, karena dia orang yang baik sebenarnya terhadap orang tuanya, dilepasin gitu aja. Si ibunya yaitu Hera. Nah dia kan dijatuhkan ke bumi ya. Diselekat. Ya kan, kemudian dia kasih balas dendam lah. Balas dendam sama si Hera. Iya kan? Terus dia kan juga dewa api nih. Api dia. Iya gak? Nah, gimana perannya dia sebagai dewa api untuk kehidupan manusia di bumi? Iya, di bumi lah istilahnya seperti itu. Dia juga, maksud gua kenapa gua nanya itu karena dia kan punya sifat dendam juga. Apakah dendam itu juga tersalurin ke bumi gitu, kepada manusia gitu? Sebenarnya gini, salah satu Titans
yaitu namanya Titanic. Enggak pakai X. Kalau itu tenggelam. Titanic kan. Nah, salah satu Titans itu kehidupan sebelum dewa, namanya itu Prometheus. Dia orang pertama yang memberikan api ke bumi untuk manusia. Jadi dia memberikan kehidupan lewat api bagi manusia. Caranya bagaimana? Prometheus ini mencuri api yang nggak pernah padam yang ada di Olympians. Oh, oke. Dia mencuri api yang nggak pernah padam di Olympians dengan menipu daya si Zeus ini, karena dia salah satu Titans yang kepintarannya melebihi seluruh para dewa. Oh, dia pintar, licik, segala macam. Dia tuh melebihi otak-otak semua para dewa. Karena dia punya kekurangan itu kali. Jadi kelebihan adalah dia pintar. Jadi gitu. Setelah Prometheus mencuri api itu, Zeus mengatakan wahai Prometheus yang melebihi segala kelicikan, kamu senang karena kamu telah mengecohku dan mencuri apiku di Olympian. Suatu wabah besar bagimu sendiri dan bagi manusia itu akan terjadi. Tadi seperti yang dibilang, dia akan menjanjikan sesuatu hal yang jahat, sesuatu hal yaitu wabah dan penyakit dan keburukan semua yang ada di bumi. Dia bakal menjanjikan itu karena si Prometheus ini nih mencuri api di Olympias dan menipu Zeus. Dia kan petinggi Olympias. Jagoan presiden. Mau ditipu. Iya. Gogol. Waduh, siapa? Banyak gua. Nah, caranya yaitu ini mungkin diringkas aja ya. Si Zeus ini nyuruh si Hephaestus ini, si anaknya kan. Hephaestus ini menyuruh lu buat wanita, gabungin manusia sama wanita. Bukan. Dia adalah salah satu pembentuk wanita pertama. Wanita yang dibentuk dibentuk sama Hephaestus. Siapa itu? Digabung dari tanah dan air. Harusnya kan lumpur. Nah, ini jadi manusia. Namanya Pandora dia. Pandora tuh kayak apa ya? Dia tuh wanita yang wajahnya cantik itu cantik. Aduh, kagak gaul. Wanita yang iya apa cantik. Wanita yang cantik terus dengan pemikiran yang hebat. Nah, kenapa sih dibuat Pandora ini? Karena untuk menipu muslihat adanya Prometheus ini. Disuruhlah si Pandora ini untuk menikahi adanya si Prometheus ini. Karena Prometheus ini diberikan kotak. Kotakannya apa? Kotak itu tidak diberikan kepada Pandora. Sudah dibilangin nih sama Zeus, jangan dibuka dalam keadaan apapun. Lu penasaran lu gatel kayak tangan lu. Kayak cerita Nabi Adam gitu ya. Ya iya kan nggak boleh nih. Ada tantangan nggak boleh makan. Kalau di Islam ya nggak boleh makan buah kuldi. Iya, kayak gitu. Jadi ada tantangan nggak boleh makan buah kuldi. Apakah dia tetap buka atau gimana? Nah, jadi ketika dia penasaran akhirnya dibukalah kotak ini berisikan tadi yang dijanjikan sama Zeus oleh Prometheus. Sebuah kejahatan, sebuah keburukan, penyakit, segala macamnya itu adanya di kotak itu. Akhirnya dibuka. Dia melanggar itu. Iya. Akhirnya udah timbullah semua penyakit manusia, keburukan, kejahatan segala manusia itu terjadi kepada dunia manusia. Apakah itu berkaitan juga dengan misalkan manusia itu sakit? Kalau misalkan di mitologi Yunani ya kan, apakah itu berkaitan dengan cerita yang lu ceritain? Misalkan manusia punya penyakit, misalkan kanker, cacar atau apa gitu. Apakah itu berkaitan dengan apa yang dialami sekarang nih? Iya, berkaitan. Dengan kepercayaan mitologi
Nani. Kenapa dia bisa sih? Nah, itu sebenarnya berkaitan, tapi Oh. yang belum gue bilang di kotak itu ada satu yang tertinggal, yang Satu yang yang masih tertinggal. Itu Sorry dia. loh. Nah, ada yang tertinggal yang belum, yang ada di kotak itulah, bukan cuma kejahatan, bukan cuma keburukan, bukan cuma wabah, bukan cuma penyakit, yaitu apa? Apa? Adanya harapan. Arapat. Harapan menjelek. Nah, adanya yaitu harapan. Berarti ketika sudah ada keburukan terjadi, ada kejahatan terjadi, ada penyakit terjadi, ada wabah segala terjadi, Ada di situlah ada harapan. Adanya harapan Gila. untuk semua ini hilang. Sebenarnya Hilang. bahwa lupa itu mulu dah. Lah sebenarnya mungkin itu mungkin ya. Mungkin kalau sejarah Dewa-dewa yang ada di Yunani Ya. itu menggambarkan cerita-cerita yang berkaitan dengan agama juga mungkin. Sama gitu. Iya, Iya gak sih? karena Kepercayaannya gitu. Iya, kepercayaan mungkin sampai sekarang mungkin masih ada ya, karena si kuil Athena juga masih ada di Masih kota, ada, di kota masih Athena, ada. di kuil Dionysus di Athena pun ada. Dan secara arkeologi juga pun ada. Iya, di museum-museum pun juga banyak yang menggambarkan kebenaran adanya ini, tergantung perspektif orang untuk percaya atau tidaknya aja. Iya, itu kan balik lagi ke Diri kita kepercayaan. masing-masing. Di sana juga kan banyak orang-orang yang nggak percaya juga. Jadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa Hephaestus ini memberikan singgasana atau kursi emas kepada Hera dengan belenggu yang diikat tadi tuh. Nah, kalau kita kan taunya cuman yang sebelumnya diceritakan itu taunya cuman Hephaestus dibikin mabuk sama Dionysus, terus dibawa ke atas dibebasin gitu aja kan. Nah, terus ada sumber yang mengatakan sebenarnya bahwa si Zeus ini bikin petisi untuk para dewa-dewa. Ada petisi tuh. Iya, barang siapa yang berhasil barang siapa yang barang hilang, tolong hubungi siapa. Nah, petisi itu berisi barang siapa yang berhasil membawa Hephaestus dari bumi ke Olympus untuk menyelamatkan atau membebaskan si Hera dari belenggu ini, akan dinikahkan dengan dewa Aphrodite. Oh, Dewa Aphrodite. Oke. Terus Dewa Aphrodite mah iya aja. Iya, santai aja, karena mikirnya di Aphrodite ini mikirnya si pacaran nih, kesayangannya, si lovely yuhunya si Aphrodite ini namanya Ares, yakin Ares ini bakal menang. Nah, caranya si Ares ini menyerbu apa ya sebutannya kalau pengrajin pandai besi gitu ya, tempat dia buat pedang segala macam. Apa ya disebutnya bengkel, bisa bengkel ya? Mungkin iya. Bengkel pedang. Bedang. Ares ini menyerbu nih dengan kekerasan lah kasar caranya untuk ayo Hephaestus untuk pokoknya untuk mengajak si Hephaestus ini ke Olympus agar dia bisa menikah dengan Aphrodite. Tapi ketika dia nyampe bengkel si Hephaestus ini, dipukul mundur dia sama pasukan Hephaestus, pekerjanya lah kasar. Karena pekerjanya tuh raksasa, Cyclops yang matanya satu, kayak gitu-gitu. Okay. Dihujanilah Dewa Ares ini dengan panah logam yang dibuat sama para pekerja dan Hephaestus itu sendiri. Akhirnya Dewa Ares pun mundur. Nah, terus tadi kan ceritanya dia balik nih. Jadi gini. Jadi tadi di cerita sebelumnya Dionysos itu siapa sih daun sih? Jadi di cerita sebelumnya Dionysos itu kan diceritakan bahwa dia membuat mabuk si Hephaestus ini. Lalu ketika dia mabuk dibawa. Nah, ceritanya tidak sesimpel itu kalau cerita lainnya. Oke. Dionysus ini membujuk juga si Hephaestus, tapi dengan cara lembut, pakai omongan-omongan aja. Diplomasi lah. Iya, pakai berdiplomasi.
Udah lu naik, Gue turun. dia sama-sama di bawah. Dia jatuh dong. Jadi lu naik ke Olympus buat selamatin ibu lu. Tapi terus dia si Hephaestus mungkin bilang kalau gue naik gue ngikutin kata lu dong nikah Aphrodite gitu. Iya. Nah terus si Dionysus bilang lu nikahin Karena aja. dicerdik nih ya, karena dicerdik tadi. Iya lu nikahin aja. Lu nikahin aja, gue juga udah punya cewek yang gue sayang kok, kasarnya gitu. Oh gitu. Iya, biar dia mau gitu si Hephaestus ini menyelamatin Hera ini. Jadi itulah Dionysus berhasil membujuk si siapa namanya? Hephaestus untuk naik ke Olympus untuk menyelamatkan si Hera dan akhirnya menikahi si Aphrodite ini. Jadi gimana? Nah setelah dia sudah menikah tadi kan sama si Hephaestus ini. Hephaestus itu sama Aphrodite. Aphrodite. Iya. Gue tahu lo enggak bisa ngomongnya. Aphrodite. Ya kan? Aphrodite. Uppercut. Ya. Nah, kehidupannya dia tuh seperti apa? Apakah dia tetap balas dendamnya tetap dapat apa enggak nih gitu? Kita kan dari awal udah tahu nih bahwa si Hephaestus ini kan cacat kan. CCD. Kakinya CCD kan, jalannya juga terpincang-pincang. Si Hephaestus nyonyok. Enggak mau kan? Apaan sih? Nah si Aphrodite ini kan sebenarnya kasarnya kepaksa lah nikah sama si Hephaestus ini. Akhirnya dateng lah si saudara perempuanan nih yaitu Athena. Oh. Athena kan secara garis besar kan saudaranya si Hephaestus. Iya. Dia kan dewi perang kan si Athena. Akhirnya datang lah sebagai dewi perang, dia datang ke istananya Hephaestus untuk membuat perlengkapan perang, misalkan rompi, bisa terus rompis, pedang, vincent, pedang, busur. Dia datang ke istana Hephaestus itu untuk tujuannya itu membuat perlengkapan perang si Dewi Athena itu. Ketika sampai Aphrodite pergi gitu aja ninggalin Athena dan Hephaestus berduaan di istana. Langsung aja dia mengejar Kalau lu kayak gimana kalau kayak gitu, di posisi kayak gitu? Gue lebih ke istighfar ya. Nah, agak sedikit gimana? Terus kenapa sih Aphrodite ini meninggalkan si Athena nih, bahwa mungkin ketika dia nikah dia tahu nih suaminya kayaknya gampang kerangsang nih. Si Hephaestus kayaknya gampang kerangsangan, nah makanya dia ninggalin biar si Hephaestus ini kerangsang sama Athena. Akhirnya dikejar. Nih. Kejar ku lari ku kejar, semakin ku kejar, semakin ku lari, tak pernah letih. Kayaknya liriknya salah deh itu. Salah emang. Gue lari aja kan. Nah dikejar dikejar si Athena ini sama Hephaestus kan. Lari imut tuh berarti. Lamut. Lari imut. Nah, sampai suatu ketika ada nih dia udah pengen masukin nih. Iya. Terus serah kalian dah mau masukin kayak gimana, serah kalian dah masukin ini. Iya, bisa. Jerok banget. Nah, ada momen ketika dia mau masukin, tapi ya sebagai sebagai Athena sebagai dewi perang dengan fisik dia yang kayak gitu kan. Ya dia stop buat lah. Hancurin lu. Iya. Cara gitu kan. Hancurin lu. Iya, dia enggak barang-barang lu. Dia nggak mengizinkan lah si Hephaestus ini buat masukin gitu. Oke. Dia nggak mengizinkan Hephaestus buat masukin, tapi Hephaestus ini udah kepalang tanggung kan. Udah mau buat masukin, nggak jadi. Akhirnya dia cowar. Apa lu tahu gak cowar? Coke di luar, coli di luar. Iya, cerot di luar. Ya dia kan kita pakai bahasa biologis kan sih, itu kan normal aja. Ejakulasi dini di luar. Nah ketika dia kan bahasa gaul kan cerot di luar kan. Nah ketika dia ejakulasi nih, air maninya ini sampai ke kakinya Athena. Nah seberapa jauh tuh kan? Nah sampailah ke kakinya. Kakinya apa nih putih-putih nih? Emang itu putih?
Kayaknya putih-putih merah gitu dah. Putih- Putih-putih merah Alibaba. Nah, ketika sudah si air mandinya ini sampai ke kaki Athena, dilap, Oke. dipakai kain wol gitu. Sur. Kain wol. Iya kain wol. Jadi bulu domba. Iya, gua tahu. Emang apa? Maksud gua emang ada kain wol di situ. Ada lah. Ada kain wol. Bulu Oh, gitu. domba tuh yang banyak. Oke, terus Nah, sur. Air mandinya jatuh ke bumi. jadilah anak Tahu. domba itu. Bukan, tentang kain wol jadi anak domba. Nah, ketika air mandinya jatuh, sampai ke tanah, blep. Jadilah manusia. Kok jadi manusia? Jadi manusia. Aneh kan lu? Gue juga sebenarnya gimana ya? Tapi di mitologi itu Ya namanya juga mitologi Yunani ya. Iya, ceritanya begitu. Iya. Ya udah sebagai pembaca kita nikmatin aja. Iya. Nah, itu tuh, siapa sih manusia yang lahir dari mani dari kaki itu tuh? Nah, itu adalah orang yang bukan main-main sebenarnya. Siapa? Namanya itu Berarti bercanda-bercanda tuh orang. namanya itu Erik Tonius. Erik Tonius. Oke. Erik Tonius yaitu, lu tau gak Erik Tonius siapa? Nggak. Itu adalah raja pertama dari kerajaan Athena. Bukan main-main kan? Padahal dia lahirnya cuma dari mani yang lempar dari kaki. Aneh. Hebat juga berarti ya. Gitu ya, mitologi kan. Berarti dia ketika Anda itu lahir dari mana? Dari mana kaki? Gitu ya. Dia nggak tahu kayaknya dah. Oh, dia nggak tahu. Dia tiba-tiba lahir aja gitu. Dus. Si siapa? Gede, udah Si gede. di mana? Aku siapa? Aku di mana? Gitu. Jadi Oh, kayak gitu. kayak orang amnesia gitu. Oh. Kayak gak sadar gitu. Noy. Udah, nggak usah nanya, gue burung dara deh tuh. Apa? Kan setelah dia nih Siapa? keluar di dalam nih si keluar di dalam, keluar di luar tuh. Ya kan? Si Hephaestus itu. Coba. Hephaestus. Hephaestus. Hephaestus itu guys. Gue susah banget ngomong kayak gitu anjing, sumpah. Hephaestus itu keluarin di luar kan. Di apa namanya? Sama Athena sama itu. Athena itu ya kan, Ya. lahirnya seorang raja. Ya. Ya kan? Terus pacarnya si Aphrodite itu gimana tuh nasibnya? Oh, si Ares itu yang niatnya membujuk si Hephaestus suruh naik ke Olympus Iya. malah gagal. Jadi ya layaknya cerita-cerita layangan putus saja. Layaknya percintaan yang ada di bumi aja. Jadi ketika si Hephaestus ini pergi ke bengkelnya, datanglah si Ares ke rumahnya si Hephaestus. Oh. Buat bercumbu sama Aphrodite. Oh. Pahit kan? Kacau juga ya. Udah di CCD, terus diselingkuhin kan. Iya. Nah, udahlah bercumbulah si Ares dan Aphrodite ini. Akhirnya dengan kecerobohan mereka berdua ini dilihatlah sama Helios, Helios itu siapa? dewa matahari, Oh, oke. Yang menyinari rembulan. Menyinari rembulan. Nah, terus dewa Helios lah gimana ya bilangnya? Orang yang bilang masih gitu. Dewa yang Ya dewa matahari itu dia yang Iya. bilang lah, yang bilang kepada Hephaestus bahwa Hephaestus, istrimu selingkuh terhadap cinta pertamanya yaitu Ares. Gitu. Akhirnya ketika tadi tuh dia jalan ke bengkel itu, si Hephaestusnya yuk tergesa-gesa tuh. iya MRH marah banget dia. MRH dia. Marah, terus memikirkan di bengkel itu bagaimana caranya dia balas dendam. Akhirnya dia ngebuat sesuatu Di tempat pandai besi itu. Iya, di bengkel itu lah. Akhirnya dia membuat lah salah satu jaring. Iya, laba-laba. Enggak, bukan ya? Benar. Kue cubit. Laba-laba. Jadi dia membuat kayak jaring gitu di tempat kasurnya. Ketika orang misalkan tidur di situ, nggak bisa gerak, lengket. Nah itu bener kayak jaring laba-laba. Oh. Dibikin kayak gitu. Nah akhirnya pada keesokan harinya atau kedua harinya, ketiga harinya, 4 harinya juga bisa.
5 hari pun oke. Lanjut tuh, Bang. Oke. Nah, Serius dengerin aja. ketika hari itu telah berlanjut, dia seolah-olah aja nih, gue mau ke bengkel lah, mau buat sesuatu apa kek gitu. Istriku gue tinggal dulu di rumah, dia juga gue yang nafkahin gitu. Dia ke bengkel. Nah, si Aris ini pinter, Bon. Aris ini pinter, dia ngikutin si Hephaestus ini. Dia ngelihat mengamati Hephaestus ini, oh dia udah ke bengkel nih, saatnya gue selingkuh. Saatnya gue bercumbu, saatnya gue memuaskan hawa nafsuku. Akhirnya datanglah dia ke rumah si Hephaestus ini, bercumbu lagi. Niatnya bercumbu lagi sama si siapa? Aphrodite. Akhirnya ketika dia tidur di kasurnya si Hephaestus ini, itu nempel, nggak bisa gerak. Nempel karena jaring yang dibuat Hephaestus itu. Oke. Laba-laba itu. Nah, Hephaestus yang udah tahu, dia segeralah datang ke rumahnya, pulang gitu. Tapi ketika dia sampai halaman istananya nih, halaman rumah atau halaman istananya, ngapain gue marah-marah ya? Gue kan orang baik. Nggak, ngapain nih gue marah-marah ya? Ya udah, akhirnya yang dia lakukan adalah memanggil para dewa yang ada di Olympians. Nih lihat nih kelakuan dia. Lihat kelakuan dia. Sebel gak lo? Benci gak lo? Kacau. Gitu. Tentunya semua. Ya. Ketika melihat itulah ada dewa yang melihatnya muak. Ada yang ketawa ngeliat kayak gitu, aneh banget lu katanya gitu kan. Tapi ada nih dewa yang diem aja, nggak ketawa, nggak ngasih ekspresi, yaitu dewa Poseidon. Dia cuman bilang, biarkan Ares pergi. Terus kata Hephaestus, ngapain gue lepasin gitu. Dia adalah orang yang tidak pernah menepati janjinya. Dia adalah orang jahat, dia adalah orang keji, dia jahat kepadaku. Mentang-mentang dia adalah orang yang tampan, dia kakinya baik, dia kakinya bagus, kakinya lengkap. Aku ada orang yang kayak gini, aku ada cacat. Timbul tuh insecure. Dia langsung nge-tweet kan. Enggak dong, Hephaestus belum ada insecure dan gue yang kayak gini jadinya gue diselingkuhin gitu. Kalau gue cacat, gue jalannya pincang, jadi gue diselingkuhin. Akhirnya Poseidon bilang, udah saya menjamin bahwa Ares ini akan menepati janjinya. Oke. Hephaestus selalu bilang juga, bagaimana kalau si Ares ini tidak menepati janjinya? Wahai Poseidon, apakah kamu mau menggantikan posisi Ares ini untuk diikat di belenggu ini? Kayak gitu. Poseidon ya dengan yakin, saya siap akan menggantikan Ares kalau Ares tidak menepati janjinya. Akhirnya dilepas begitu aja. Si siapa? Oke, terus Si siapa namanya? Ares sama siapa namanya itu lagi? Aphrodite. Jadi si Ares sama Aphrodite ini dilepaskan gitu aja. Karena sudah dijanjikan oleh Poseidon ini bahwa Ares akan menepati janjinya bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Gitu. Tapi kesedihan itu tidak selesai sampai di situ aja nih. Kesedihan si Hephaestus, dendamnya si Hephaestus lagi terusan tuh dia tuh. Nah, dia dendamnya udah dibuang ya. Dendamnya bagaimana? Si Ares dan si Aphrodite ini ketika dia sudah bercumbu itu, dia melahirkan seorang anak, yaitu namanya Harmonia. Ketika Harmonia sudah tumbuh besar nih, dia nikah. Nikah sama Cadmus. Bukan. Itu. Bukan. Pakai tulisannya Cadmus atau Cadmus lah, yang biasa ada di itu Kang Mus. Udah tahu marah lu anjing. Itu Kang Mus. Nah, ketika dia nikah, dihadiahilah si Harmonia ini sebuah kalung. Sebuah kalung gitu. Kalung gitu. Kalung. Dia sebenarnya
Karena ini kalung ini biasa disebut kalung ajaib atau bisa disebut juga namanya kalung harmonia, yang dimana memungkinkan wanita manapun yang memakai kalung ini akan terus awet muda, Oke. cantik, tidak bertambah tua. Ya akhirnya kalung ini kalung ini terus-terusan menjadi objek yang diperebutkan di kerajaan Thebes. Oh, oke. Nah, karena si Harmonia ini nikahnya sama Katmus, dia adalah salah satu raja di Thebes. Dia raja di Punya Thebes. kekuatan besar juga lah. Iya. gitu. Nah, mengutuknya dengan cara apa sih? Gimana sih? Emang iya sih. Nah, mengutuknya itu ketika Harmonia menyimpan atau memakai kalung ini nih, berubahlah nih si Harmonia sama Katmus ini menjadi ular. Berubah. Kenapa? Karena kekuatan Si tadi kalung itu. iya. Karena di kalung itu dikasih kejahatan mengutuk seluruh keturunan si Ares dan Aphrodite. Gitu. Apakah berhenti sampai di situ saja? Gimana? Oh, tidak. Tidak. Terus gimana dong? Adalah namanya Gue anak. penasaran aja. Adalah ketika sudah Harmonia sudah pakai, setelahnya dipakailah sama namanya Semele. Oh, yang biasa yang pernah kita bahas kan, Semele. Ketika dipakai kalungnya nih, kejahatan apa sih atau takdir buruk apa sih yang menimpa dia? Yang sudah pernah kita bahas sebelumnya juga, bahwa datanglah si Hera dengan ketidakpercayaan bahwa kehamilan si Semele ini adalah benar anak Zeus, dan ditunjukkanlah seluruh kekuatan Zeus. Akibatnya matilah si Semele ini. Nah, itu takdir buruknya. Oke. Berarti berkaitan juga sama cerita si Dionysius itu ya? Karena biasanya keseringan juga sejarah mitologi Yunani ini kebanyakan malah berkaitan semua. Iya sih, Pak. Gitu. Lalu turunlah ke keturunannya, yaitu namanya Ratu Jakosta. Ratu Jakosta. Itu siapa lagi? Itu adalah salah satu ratu di kerajaan Thebes. Dia takdir buruknya apa? Setelah meninggalnya suaminya nih, yaitu Raja Laius. Laius harus matanya gini. Laius. Nggak kelihatan dia. Laius. Gitu. Nah, ketika meninggalnya suaminya ini, akhirnya dia menyimpan lah si kalung itu. Akhirnya dia awet muda dengan jangka waktu yang lama. Akhirnya ketika dia awet muda terus yang lain pada tua, dia menikahlah dengan salah satu cowok, yaitu namanya Oedipus. Nah, Oedipus ini siapa? Siapa tuh? Anaknya sendiri. Anaknya si Jakosta ini. Kenapa tiba-tiba kok ke anaknya sendiri? Karena dia awet muda. Dan saking nggak taunya dia. Iya, karena Oedipus tambah tua, si Jakostanya awet muda, nikahlah. Terus ketika nikah akhirnya kebenaran pun terungkap nih, bahwa dia tuh ada hubungan darah, yaitu ibu dan anak. Nah, ketika Jakosta tahu, dia bunuh diri. Nah, itulah takdir buruknya. Dia bunuh diri, dan Oedipus gitu. Kenapa tuh? Membutakan matanya sendiri. Gitu. Enggak, dia jarinya telunjuk silet. Oh gitu. Enggak, bohong. Enggak, langsung buta. Iya, langsung buta. Itulah takdir buruk segala keturunannya si Ares dan Aphrodite, kemarahan si Hephaestus itu. Iya. Berarti kuat juga ya pengaruhnya, karena dia mungkin cerdik itu ya. Iya, dia juga kan, dia kan salah satu 12 dewa Olympians juga sebenarnya. Dewa mayor lah. Enggak ya? Dewa Olympians namanya. Oke. Nah, kesimpulannya sebenarnya Hephaestus ini adalah orang baik sebenarnya. Baik juga. BGT baik banget, taat kepada orang tua. Dia
walaupun dia dendaman tapi dengan tujuan yang baik. Bukan tujuan yang baik ya, dia dendam karena dia melakukan itu karena dia sudah dijahatin sebelumnya gitu Iya, loh. dia balas cuma dendam iya, aja dia lah. cuma membalas apa yang sudah dibuat. Tapi dendamnya dia tuh terencana ya. oh iya, Iya kan? Gemini Kayak banget. Pak Gemini banget. ngomong gini nih. Nggak usah. Nggak usah ya. Ya Gemini, ya gak apa-apa sih sebenarnya. Iya iya. Iya, Gemini banget lah, sebenarnya tuh dirancanain pokoknya gitu. Harus tertata lah. Dia kayak Pak Oke. Samurdi. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman ya. Gitu ya. Dari cerita Dewa Hephaestus ini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Ya, Kurang lebihnya. terima kasih teman-teman. Iya. Katanya Mumut abis ini dia mau pacaran dulu. Jadi kita kasih lah waktu gitu ya kan. Saya mana pacar lu? CML kan? Bukan, namanya MRR ya. MLR. Mirror itu kaca. Lihat aja sendiri. Halo sayang. Sayang. Mau ngopi sayang.